Oke, saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Eriandi Budiman Art Channel. Kali ini saya akan apa ya, membahas atau setidaknya memberikan respon ya terhadap pameran tubuh antroposen karya Asmudjo Jono Irianto yang dipamerkan di Selasar Sunario Art Space Bandung. Pameran ini diadakan untuk memenuhi gelar S3-nya Asmudjo Jono Irianto, sehingga dia mengadakan sebuah pameran yang berbasis riset. Waduh, sudah lama nih tidak bertemu. Tamam. Oke. Udah lihat? Udah keren. Pokoknya masih penuh banget. Oh gitu. Susah kamera. Oh gitu. Masih penuh. Iya, awal-awal. Ini aja nih karya ini. Dan kali ini risetnya tentang antroposen. Jika kita merujuk pada beberapa istilah atau kalam-kalam yang sudah tersedia di beberapa media seperti buku, internet, atau apapun mengenai antroposen ini, bisa disebut bahwa antroposen adalah kala yang bermula ketika aktivitas manusia mulai memiliki pengaruh global terhadap ekosistem bumi. Jadi ada pengaruhnya terhadap sebuah susunan atau tatanan baru di bumi. Istilah ini tampaknya sudah digunakan oleh ilmuwan Soviet ya sejak awal 60-an untuk menyebut kuarter atau periode geologi terkini. Jadi antroposen lebih bermula dari istilah-istilah geologi ya. Istilah antroposen ini pertama dicetuskan maknanya yang agak berbeda ya di tahun 80-an oleh ekolog Eugen F. Schumer yang dipopulerkan oleh kimiawan atmosfer Paul Crutzen. Crutzen menganggap pengaruh manusia terhadap atmosfer bumi dalam abad-abad terkini sangat besar, sampai-sampai litosfer bumi layak memiliki lapisan geologi baru. Wow, begitu katanya. Ya. Kemudian sejumlah ilmuwan mengusulkan bahwa antroposen mungkin dimulai ketika revolusi industri, ya, pada akhir abad ke-18 berdasarkan bukti-bukti atmosfer. Jadi ada pengaruh revolusi industri terhadap sesuatu yang baru di atmosfer. Pada Januari 2015, 26 dari 38 anggota internasional Anthropocene Working Group menerbitkan makalah yang berpendapat bahwa uji coba nuklir tanggal 16 Juli 45 adalah titik awal kala Anthropocene. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat atau memang didasarkan pada bukti-bukti tertentu ya, bagaimana Anthropocene ini muncul. Tapi kita bisa melihat secara etimologis, Anthropocene adalah gabungan dari Anthropocene adalah gabungan dari dua kata. Anthropo dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia, dan dan cene atau sen dari kainos yang berarti baru. Maka Anthropocene dengan demikian berarti manusia baru. Nah, jika kita merujuk pada karya-karya Asmudjo yang ditampilkan di Selasar kali ini, kita melihat memang manusia itu seolah-olah nampak baru ya. Jadi ada berbagai hal yang berhubungan dengan akibat evolusi industri dan sebagainya, itu membuat tubuh manusia menjadi sangat lain. Ada yang berjamur, ada yang ya keluar besi-besi begitu, kemudian ada juga yang muncul neon dan sebagainya. Itu adalah manusia baru yang diandaikan oleh sang seniman sebagai sebuah tubuh yang tidak lagi sejak awalnya begitu. Jadi ada hal baru ya mengenai manusia ketika dia berhubungan dengan keadaan antroposen. Cuman ini mengkhawatirkan belum ada gunung-gunungnya orang di bawah.
Kita kembali ke secara kesejarahan, kemudian ini Crutzen tadi ya, Crutzen mengajak ahli biologi air tawar atau limnolog Etienne F. Sturmer dari Universitas Michigan, Amerika Serikat, yang mereka menggunakan istilah antroposen pada dekade 80-an. Jadi dari tadi ada yang berpendapat tahun 45, kemudian di tahun 45 ada juga Crutzen ini di tahun 80-an yang mulai banyak sekali memunculkan kata ini. Ada artikelnya berjudul The Anthropocene, keduanya menulis bahwa setelah melalui berbagai studi dan penelitian terkait dampak dari perkembangan pesat aktivitas manusia di bumi dan atmosfer, mereka mengusulkan penggunaan istilah Anthropocene untuk zaman atau epos geologi terkini. Apa dampak dari keterlibatan manusia yang sangat besar dan berskala global terhadap bumi dan seisinya itu? Paparan Crutzen dan Sturmer menunjukkan bahwa peran sentral manusia dalam geologi dan ekologi ini ternyata lebih bersifat menghancurkan ketimbang menghasilkan manfaat. Keduanya, misalnya, mendaftar atau melihat beberapa hal buruk yang disebabkan oleh aktivitas manusia tersebut. Misalnya, pertumbuhan populasi manusia berlangsung 10 kali lipat dalam 3 abad terakhir. Ketika populasi sebesar itu telah memelihara 1,4 miliar ternak sapi penghasil metana, yang merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhannya dan perkembangan hidupnya, manusia antroposen ini kemudian mengeksploitasi lebih dari 30-50% permukaan tanah, menghancurkan hutan tropis, mengalihkan aliran sungai, dan membangun bendungan-bendungan raksasa, dan mengkonsumsi lebih dari setengah keseluruhan air tawar yang bisa diakses. Jadi intervensi manusia ini juga menyebabkan penurunan 25% ikan di wilayah laut dalam dan 30,5% di laut dangkal. Kemudian meningkatkan penggunaan pupuk nitrogen lebih dari 2 kali lipat dalam pertanian, seperti yang digunakan secara alami di semua ekosistem terestrial yang digabungkan. Karena sifat intervensi manusia yang destruktif itu, Anthropocene juga adalah sebuah epos, di mana ekologi bukan hanya sedang berada dalam kondisi krisis, pada tahap tertentu di masa depan bisa diatasi, tapi lebih dari itu, Anthropocene adalah sebuah ambang batas ekologi ya, sebuah patahan radikal atau radical break dari kondisi-kondisi ekologi yang sangat stabil pada epos Holocene. Jadi bisa dikatakan krisis ekologi yang terjadi saat ini memaksa kita untuk memikirkan kembali secara serius bagaimana hubungan manusia dengan alam. Nah, lihat pada karya-karya Sembujao ini. Jadi manusia ketika dia berhubungan dengan alam yang lain, dia juga berubah. Kalaupun ini secara imajinatif ya, atau hasil imajinasi digambarkan dalam patung-patung maupun hal lain dalam pameran ini, kita melihat ada imajinasi bermain ya, misalnya dari tubuh manusia ada lubang-lubang, ada keran, misalnya keran yang mengocor air, kemudian airnya berwarna ungu, ada juga muncul bohlam di kepala misalnya, seperti itu. Kemudian juga ada yang daun, ada yang anggrek, ya pokoknya macam-macam ya. Ketika si manusia bersentuhan dengan alam ini di zaman Anthropocene atau akibat Anthropocene ini, kita melihat bahwa manusia menjadi sangat berbeda dengan aslinya. Tapi ini hanya sebatas imajinasi ya. Tapi bukan berarti itu tanpa tanpa sandingan. Artinya dalam beberapa hal ini mungkin lebih ekstrim ya tampilannya. Kalau kita sederhanakan, misalnya kita adalah misalnya banyak sekali mengkonsumsi plastik. Konon menurut beberapa ahli bahwa bangsa Indonesia ini adalah konsumen mikroplastik terbesar. Jadi itu akibat dari hubungan kita dengan alam yang sudah tidak alami lagi gitu. Nah, kemudian ada juga fakta-fakta ya tentang manusia sebagai pusat. Juga kemudian akhirnya bermasalah ketika lahir masalah krisis ekologi.
Upaya untuk mengharmoniskan dan menyeimbangkan hubungan manusia dengan alam di epos Antroposen ini hanya akan menjadi isu moral. Ini katanya satu catatan ya. Misalnya tentang penanaman sejuta pohon, pertanian organik, membuat mobil tenaga surya, mengganti kantong plastik dengan kantong kertas, dengan buang sampah sembarangan, dan seterusnya dan seterusnya. Dari temuan-temuan ilmiah terbaru, tindakan moralistik seperti ini gagal dalam menghentikan laju krisis ekologi. Apa sebabnya? Karena mungkin peningkatan eksploitasi alam itu lebih banyak daripada ungkapan-ungkapan yang moralistik. Sehingga manusia tetap terjebak dalam pilihan-pilihan yang sangat radikal dengan keinginannya untuk menguasai sumber-sumber daya alam. Dan karena berlebihan, maka hal itu berakibat juga yang sangat buruk bagi perkembangan ekologi, kebudayaan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah pameran berbasis riset yang juga merupakan semacam seni rupa penyadaran ya, seperti yang digaungkan Mulyono dahulu, bahwa ini sebuah karya atau sebuah pameran yang berharap tentang lahirnya pemikiran-pemikiran kritis sehubungan dengan keadaan antroposen seperti ini. Tentu saja sebuah pameran ini bukan sebuah jalan keluar, tapi dia adalah pemicu-pemicu yang apabila dipikirkan oleh semua orang, semua kalangan, mungkin akan ditemukan titik temu atau jalan keluarnya. Oke, jika kita melihat secara teknis gitu ya, banyak karya-karya Asmujo ini terbuat dari fiber besi, kemudian ada juga kaca, ada plat, dan segala macam media-media yang bersifat keras gitu ya, atau yang padat seperti plat dan sebagainya, yang kemudian diberi image atau diberi gambaran berupa patung-patung seperti foto, juga terlihat kadang-kadang seperti foto, kemudian masuk ke dalam bingkai plat gitu ya, atau seng besar, dan ini membutuhkan keterampilan sangat tinggi tentunya. Begitu juga dengan campuran-campuran lelehan-lelehan warna-warna kecoklatan gitu ya. Nah itu merupakan sebuah paduan atau komposisi dari karya rupa yang sangat bagus, sangat puitik, tapi juga sangat rumit gitu ya pengerjaannya, saya kira. Beberapa karyanya yang disertakan di sini memang kelihatannya sangat menumpuk dia, atau mungkin bukan karena ruangannya kecil, tapi mungkin karena memang karyanya sangat banyak dan diletakkan seperti agak berdesakan gitu ya. Jadi penonton atau pengunjung itu bisa melihat dari berbagai sisi karyanya. Jadi karyanya diletakkan di dinding, ada yang diletakkan di lantai, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga nampak menjadi sebuah karya instalasi gitu. Ada patung yang ditimbun pasir misalnya, itu menjadi satu kesatuan baru ya ketika dia diinstal dengan pasir yang diletakkan di lantai. Tentu saja para pengunjung juga mungkin bisa melihat ragam patung ini dalam tata warna yang lain, ada yang putih, ada yang keperakan atau emas gitu ya. Sehingga secara warna juga menjadi sangat beragam, dan masing-masing karya itu menjadi sebuah karya yang menarik gitu ya. Ada yang patung gosong mungkin disambungkan dengan patung yang bertubuh keperakan atau keemasan gitu ya. Selain ada bentukan-bentukan dari karat gitu ya.
Nah, karya-karya Arsmujo ini juga bersifat kinetik ya, artinya ada strom gitu ya, ada air dan sebagainya. Nah, ada yang menarik juga ini dari plat yang dibuat pemandangan di gambar kayak mau indie gitu, tapi kemudian dirusak dengan karat-karat. Bahkan ada beberapa yang ekstrim itu ditambah gitu ya, ditambal dengan besi-besi yang keluar. Jadi memang bentuknya menjadi seperti instalasi juga, jadi karya 3 dimensi seperti itu. Nah, karya-karya yang dihadirkan ini memang sangat beragam sehingga publik memang sepertinya merasa mendapat banyak kejutan, sekaligus mungkin banyak mendapat surprise. Maksud saya banyak mendapat hal baru yang ada dalam seni instalasi maupun seni patung itu sendiri. Beberapa di antaranya kan diinstal dengan besi, ada yang kemudian disambungkan dengan semacam proyektor, ada juga yang digeletakkan di atas seng misalnya atau aluminium, sehingga karya-karyanya menjadi karya yang ya tidak biasa kita lihatlah dalam sebuah pameran gitu ya. Termasuk karya yang tadi disimpan di dinding sebagai pemandangan yang dalam tanda petik dirusak gitu. Nah, ini memang sebuah pameran yang merayakan citraan-citraan yang sangat bisa dikatakan citraan tentang keburukan, kejelekan, tapi ditampilkan juga secara estetik. Walaupun dalam pengertian estetik di sini adalah estetik di mana ada media-media atau bahan-bahan dari media itu yang rusak gitu, yang sudah berkarat, yang terbuang. Tapi ketika dia diinstal dalam sebuah karya yang baru, kemudian lahir estetika baru juga gitu. Ngeunaheun lah kalau istilah kita itu. Kita lihat nih ya, pemandangan di sini kan sangat indah ya, kemudian dirusak dengan benda-benda tadi gitu. Sehingga ada kesan-kesan yang lain dari karya-karya ini gitu. Jadi walaupun terlihat dari media atau bahan-bahannya itu yang berkarat, yang jelek dan sebagainya, tapi karya itu akhirnya justru jadi menarik dari segi komposisinya gitu. Termasuk misalnya patung-patung yang diberi keran dengan komposisi-komposisi yang sangat aneh gitu ya. Ada di dekat kepala, ada di tubuh, atau ada di sekitar yang lain. Oke, mungkin kita dengarkan beberapa atau salah satu pendapat berikut ini ya. Selamat malam, sekarang saya lagi berada di salah satu ruangan galeri Selasa Sunario, dan pada hari ini bertepatan dengan pameran tunggal Mas Arsmujo. Saya Aidil Usman, anggota Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta. Saya mengucapkan apresiasi yang besar pada pameran ini, Anthropocene, yang menjadi judul pameran ini. Bagi saya ini sesuatu yang betul-betul dikerjakan dengan secara maksimal ya. Ada hampir 25 patung dengan berbagai idiom komposisi. Ada beberapa karya plat, lukisan dengan media plat. Bagi saya ini menceritakan tentang situasi ya, ekosistem yang terpecah yang disebabkan oleh kesalahan kita mungkin ya, hayati. Dan ini sangat terasa ya bagaimana Mas Arsmujo mengeksplorasi kegelisahan dia terhadap kemanusiaan itu, yang pada intinya itulah yang menyebabkan kondisi dari ekologi yang terjadi hari ini.
Makanya saya pikir ini tempat kita belajar ya, mengenali diri kita, kemanusiaan kita. Apakah kita manusia yang menjaga ekosistem itu secara ekologi, atau malah kita yang menghancurkannya, mungkin untuk kepentingan sesaat ya. Tapi karya ini sangat cukup puitis ya, saya rasakan. Idiom metafor yang muncul di sini itu cukup mengganggu bagi saya. Ya, ada aspek-aspek audio yang keluar dari tubuh batu, ada refleksi cahaya yang dimunculkan dari kerusakan tambang, penggalian. Nah, ada impresi bagaimana emas yang dikeruk segitu dalamnya ke perut bumi gitu. Tapi di balik itu, bagi saya ini Mas Arswendo menawarkan sebuah renungan bersama akan kemana arah dunia ke depan. Kalau seandainya kesadaran ekologis itu tidak muncul pada diri kita, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Arswendo telah menggelar karya yang cukup luar biasa. Saya pikir ini harus ditonton banyak orang. Ada hal lain mungkin dari segi medianya, dari apanya Kang? Wah, dari segi media ini sangat kaya sekali ya. Powerful. Ya, powerful. Eksplorasinya di luar dugaan. Dan ada aspek-aspek yang kinetikal ya. Ya, yang audial gitu. Yang ada neon yang ya semuanya melahirkan metafor yang sangat puitis ya. Dan tentu tafsir orang sangat berbeda-beda, tapi saya merasakan atmosfer yang luar biasa untuk kita melihat diri kita lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Nah, demikian tadi itu tanggapan dari seorang pengunjung dari Jakarta, Ketua Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta, yang menutup juga pertemuan kita kali ini. Oke, saudara-saudara, terima kasih ya telah menyaksikan video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan lewat audio visual ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.